السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Juz Ammah. Itu kita akan membahas surah baru ya setelah kita menyelesaikan surah Al-Buruj. Ini kita akan bahas surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq artinya terbelah. Ini diambil dari ayat pertama dari surah tersebut. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kaitan dengan surah ini, apakah surah ini Makkiyah ataukah Madaniyah? Maka para ulama sepakat menegaskan bahwasanya surah Al-Insyiqaq ini adalah surah Makkiyah. Itu surah yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Di mana di dalam surah Al-Insyiqaq ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan khususnya kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari tentang hari kiamat, yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Maka di dalam surah Insyiqaq ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwasanya
hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, di mana pada saat itu bumi terbelah, ya, kemudian juga langit terbelah, kemudian bumi diratakan, ya, gunung hancur lebur dan seterusnya. Kemudian manusia akan diberikan catatan amalannya, ya. Maka itu kandungan dari surah Insyiqaq ini yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Bahkan ya, kita sama-sama mengimani bahwasanya salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah rukun yang kelima, yaitu beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari akhir. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang surah Al-Insyiqaq ini dan dua surah sebelumnya, itu Al-Infitar dan At-Takwir. Jar Nabi SAW, man yurid an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u infatarat wa idza as-samaa'u inshaqqat. Jar Nabi SAW, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaknya dia membaca surah At-Takwir, itu idza asy-syamsu kuwirat, kemudian surah Al-Infitar yang awalnya idza as-samaa'u infatarat, kemudian yang ketiga ini surah yang kita bahas ini, itu surah Al-Insyiqaq yang awalnya idza as-samaa'u insyaqqat. Ya, jadi jika kita ingin melihat dengan detail, bahkan kata Nabi SAW, melihatnya seperti kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, maka baca ketiga surah ini. Dan di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail bagaimana proses terjadinya hari kiamat tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita masuk pada ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat. Yang artinya apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Kapan langit akan terbelah? Ya, nanti ketika hari kiamat itu terjadi. Nah, para jamaah yang belum melihatkan, langit adalah makhluk terbesar yang pernah kita lihat atau yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ya, dari seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, ya, di alam semesta ini, yang kita lihat adalah terbesar itu langit. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan langit itu sebagaimana firman-Nya, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusihun. Dan kami menciptakan langit itu dengan kekuasaan kami, dan kami luaskan langit itu. Langit yang begitu kokoh dan kuat pada saatnya nanti akan terbelah. Ya, dalam surah yang lainnya, surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kokohnya langit itu. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang shidada, yang kokoh. Ya. Mungkin dari benda-benda yang kita saksikan di dunia ini dalam semut, yang paling kokoh itu adalah langit yang tidak akan pernah rapuh. Ya,
berbeda dengan benda-benda yang lainnya. Ya. Bahkan dalam surah yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu saqfan mahfudh. Itu atap yang terjaga, atap yang kokoh, yang tidak akan pernah rapuh selama belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh sebagian para ulama, lantas kenapa kemudian pada hari kiamat itu langit terbelah? Maka disebutkan oleh Syekh As-Samarqandi, beliau mengatakan li syiddati khaufihi min Allah yaumal qiyamah. Jadi langit itu terbelah pada hari kiamat itu. Ya, selain memang itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun langit itu adalah langit yang begitu kokoh, begitu kuat, tapi di hari kiamat itu terbelah, bahkan menjadi rapuh pada hari kiamat. Kenapa? Disebutkan karena langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu marah semarah-marahnya. Maka di sanalah kemudian langit menjadi rapuh, lantas kemudian terbelah dan runtuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Haqqah, wanshaqqatis samaa fahiya yawma idzin wahiyah. Dan pada hari itu, di hari kiamat, langit itu akan terbelah. Dan langit pada hari itu menjadi rapuh. Ya, yang awalnya kuat, kokoh, pada hari kiamat itu karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melihat kemarahan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu, langit menjadi rapuh, lantas kemudian runtuh. Ya. Ada juga sebagian ulama mengatakan, kenapa langit terbelah di hari kiamat? Karena pada saat itu malaikat-malaikat yang ada di langit itu turun ke bumi dengan jumlah yang sangat banyak. Kita tahu kan, malaikat di langit itu jumlahnya sangat banyak. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Attatis sama wa huqqat laha an ta'itta." Sesungguhnya langit itu mengeluarkan suara. Attat itu suara yang keluar karena bebannya terlalu berat. Ya, meja misalnya, ketika ditaruh beban yang sangat berat, ya itu akan keluar suara, goyang dikit agak keluar suara saking berat bebannya. Nah, kata Nabi SAW, langit itu mengeluarkan suara beban tadi itu. Dan wajar langit itu mengeluarkan suara tersebut, karena sesungguhnya tidak ada di langit itu ya jarak 4 jari saja, melainkan ada malaikat di sana. Jadi setiap jarak 4 jari di langit itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya beribadah kepadanya, untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, kata sebagian para ulama, pada saat itu dari kiamat malaikat-malaikat itu turun sehingga menjadikan langit itu rapuh kemudian runtuh. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah menegaskan bahwasanya langit itu akan terbelah itu nanti di hari kiamat, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, yang artinya dan sungguh langit itu patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Lihat para jamaah yang ulun muliakan, sekelas langit saja
yang begitu besar. Jadi kita sebutkan benda yang paling besar yang kita lihat sekarang ini adalah langit. Tapi ternyata langit itu patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang awalnya langit itu kokoh, kuat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ya di hari kiamat, seperti kata Imam As-Samarqandi tadi, Allah marah. Langit itu saking takutnya kepada Allah menjadi rapuh dan runtuh. Ya, ini menunjukkan bagaimana ya rasa takut dan kepatuhan dari langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang kecil-kecil kayak gini ya masih saja ngelawan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih saja sedikit tipis rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan sungguh langit itu patuh kepada Tuhannya, dan memang pantas langit itu untuk patuh. Dan langit ini selalu patuh, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sebelum langit itu diciptakan, ketika sudah diciptakan, begitu pula ketika di akhir keberadaan alam semesta itu dari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah yang lainnya tentang bagaimana kepatuhan langit sebelum diciptakan. Ya. Faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Disebutkan dalam surah yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi langit. Pada saat itu langit belum diciptakan seperti yang kita saksikan sekarang. Langit masih berbentuk asap. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala la walil ardi itiya taw'an aw karha. Wahai langit dan bumi, datanglah kepadaku. Ya, entah kalian datang secara terpaksa ataupun datang dengan sukarela penuh ketaatan, yang penting datang. Maka apa kata langit dan bumi? Qalata ataina ta'i'in. Ya Allah Tuhan kami, kata langit dan bumi, kami akan datang kepadamu dengan penuh ketaatan dan sukarela tanpa ada rasa paksaan sekalipun. Ya, langit bumi ketika ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ya ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketaatan tanpa ada rasa berat sekalipun. Tuh, contoh yang dari kita contoh ini langit dan bumi. Ya, kita ketika ada panggilan Allah khususnya untuk azan, untuk sholat, ketika azan dikumandangkan, ya kadang terasa berat untuk melaksanakan perintah Allah. Padahal kan kita sholat itu ingin berjumpa dengan Allah, hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seringkali ada rasa berat, rasa malas, ya enggan untuk meninggalkan rutinitas dunianya, ya untuk berjumpa dengan Allah Sang Pemberi rizki. Tidak semestinya kita seperti itu. Ini contoh langit, contoh bumi. Ya ketika dipanggil mereka mengatakan qalata ataina ta'i'in. Langit dan bumi mengatakan, ya Allah, kami akan datang kepadamu dengan penuh ketaatan. Ya, dengan sukarela tanpa paksaan sedikit pun kami akan datang kepadamu ya Allah, kata langit dan bumi. Faqadahunna sab'a samawatin. Maka kemudian Allah SWT menetapkan langit itu dijadikan 7 tingkat. Dan langit tidak pernah protes. Ya. Wa auha fi kulli sama'in amra. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan perintahnya kepada setiap
tingkatan langit itu. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami pun menghiasi langit bumi, itu langit pertama, dengan masabih, dengan lampu-lampu, maksudnya dengan matahari, planet-planet, bulan dan seterusnya. Itu. Jadi sebelum diciptakan langit, lihat benda-benda yang ada di langit itu begitu patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yasin, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha," dan seterusnya. Bisa disebutkan bagaimana benda-benda langit itu berjalan patuh tunduk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, tahukah engkau ketika matahari itu terbenam, kemana dia?" Maka Abu Dzar mengatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Maka kata Nabi SAW, sungguh matahari ketika terbenam, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud kepada Allah dan minta izin untuk kemudian bisa terbit di esok hari lagi. Ketika Allah mengizinkan, maka dia pun kembali dan besoknya terbit dari arah timur. Sehingga nanti pada saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan matahari untuk terbit dari arah timur, maka matahari disuruh kembali kepada tempatnya terbenam, itu arah barat, karena tidak mendapatkan izin dari Allah. Maka di saat itulah kemudian matahari terbit dari sebelah barat dan terjadilah hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita betapa patuhnya langit, begitu pula benda-benda langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada saat akhir alam semesta ini. Dan ini yang disebutkan dalam surah Al-Insyiqaq ini yang barusan kita sebutkan. Langit yang awalnya begitu kokoh, begitu kuat, ketika hari kiamat menjadi rapuh, bahkan terbelah. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal ardu muddat." Wa idzal ardu muddat. Artinya, dan apabila bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama telah bersepakat menegaskan bahwasanya ini sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Para ulama menyebutkan bumi itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam bentuk kurawi, bulat seperti bola. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, "I'lam anna al-arda qad ittafaqu ala annaha kurawiyatus syakli." Kata beliau, sesungguhnya para ulama telah sepakat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu bundar, kurawi, berbentuk bola begitu. Tidak datar begitu. Dan nanti pada hari kiamat berdasarkan ayat ini, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan merubah bumi yang awalnya bundar seperti bola tadi itu menjadi datar. Dalilnya ini Al-Insyiqaq ayat 3 ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat." Itu pada hari ketika bumi diganti bentuknya,
ya dalam bentuk yang lain. Dan mereka manusia semua berkumpul di padang mahsyar. Jadi pada hari bumi diganti, ya begitu pula dengan matahari atau langit, dan di sanalah kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Kemudian dalam ucapan salah seorang sahabat menegaskan, beliau mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamati muddat al-ardu muddal adil." Itu apabila terjadi hari kiamat, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan meratakan bumi sebagaimana ratanya kulit. Artinya kulit hewan ketika dihamparkan itu rata. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, ya seperti itu perumpamaan dari bumi pada saat hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu rata. Ya. Jadi semua gunung-gunung itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, bagaimana kejadiannya nanti di hari kiamat. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nanti di hari kiamat gunung-gunung itu Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan sehancur-hancurnya. Sampai tidak tersisa, sehingga bumi ini menjadi rata. Ya, jadi rata, nggak ada dataran tinggi, nggak ada dataran rendah, bumi itu rata. Ya, yang kemudian di sana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi padang mahsyar. Nah, ini juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra ka qursati naqiyyin laisa fiha ma'lamun li ahadin. Kata Nabi SAW, manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih kemerah-merahan, seperti tepung yang bersih, yang tidak ada penunjuk jalan apapun. Artinya rata semua. Ya, semua gunung-gunung, ya bukit-bukit itu sudah hilang, rata. Ya bumi ini. Nanti ketika hari kiamat terjadi. Berkata Imam Ibnu Hajar yang terjemahannya, kata beliau menjelaskan hadis ini, itu tidak ada tanda-tanda pemukiman sama sekali, tidak ada bangunan, tidak ada bekas apapun, jadi bekas gunung bukit tidak ada, tidak ada apapun yang merupakan petunjuk jalan seperti gunung, batu, ya ataupun yang lainnya. Ini semua rata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi. Itu makna dari ayat ketiga, wa idzal ardu muddat. Yang artinya ketika bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nanti di hari kiamat. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan pada saat itu, ketika langit terbelah, kemudian juga bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah alqat ma fiha wa takhallat. Bumi itu akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan seketika bumi itu akan menjadi kosong. Ya, jadi apa yang ada di perut bumi itu akan menjadi kosong, semuanya akan dimuntahkan oleh bumi. Ya, nanti ketika terjadi hari kiamat. Nah, apa yang
dimuntahkan oleh bumi, yang alqat ma fiha itu disebutkan dalam ayat keempat ini. Berkata Imam Al-Qurtubi, ay akhrajat ma fiha minal mauta. Yang dimaksud dengan bumi memuntahkan isi perutnya, maksudnya bumi itu akan mengeluarkan semua manusia-manusia yang dikuburkan di dalamnya. Dalam artian ya hari-hari kebangkitan. Di seluruh manusia yang ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir ada di muka bumi ini, itu semuanya akan dikeluarkan, akan dibangkitkan ya dari bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna ya yang pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi akhrajat ma fiha minal mauta. Bumi itu akan mengeluarkan semua yang ada padanya dari ya orang-orang yang sudah meninggal. Ya mau meninggalnya dimanapun. Ya entah dia meninggal di lautan hingga mayatnya entah ya hilang kemana, mungkin dimakan ikan atau apa, semua akan dibangkitkan. Ya, atau mungkin yang dibakar sehingga menjadi abu, semua akan dibangkitkan pada hari itu. Kemudian dalam penjelasan yang lainnya dari Imam Qatadah, ya beliau juga seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ya beliau mengatakan yang dimaksud dengan apa yang dimuntahkan oleh bumi adalah semuanya. Semua isi perut bumi itu akan dimuntahkan, baik itu dari orang-orang yang dikubur di dalamnya, ataupun semua barang-barang tambang dari emas, dari perak, dari batu bara, dari nikel, dari semuanya yang ada di perut bumi itu akan ditumpahkan nanti di hari kiamat. Jadi tidak hanya sebatas pada manusia saja yang dikuburkan, semua isi perut bumi akan ditumpahkan. Dan ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, ya atau riwayat Imam Muslim, beliau menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, taqiqul ardu aflaza kabidha amsal al-ustuwan min adz-dzhabi wal fiddah. Jadi ujar Nabi SAW, nanti ketika terjadi hari kiamat itu, bumi akan memuntahkan semua isi perutnya itu dari barang-barang tambang yang ada, sehingga kata Nabi SAW pada saat itu akan keluar dari bumi itu lempengan-lempengan besar dari emas dan perak-perak. Apa kemudian manusia berebutan ya melihat emas, lempengan-lempengan emas dan perak itu? Ya, jawabannya lanjutan dari hadis ini, kata Nabi SAW, fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadza qutiltu. Maka ketika emas-emas yang keluar dari perut bumi itu disaksikan oleh orang yang dulu pernah melakukan dosa pembunuhan, dia pun mengatakan, gara-gara inilah aku pernah melakukan dosa pembunuhan. Gara-gara emas, perak, kekayaan dunia inilah aku kemudian berani membunuh orang lain, membunuh saudaraku. Ya. Kemudian fayajibul qati fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Ketika lempengan-lempengan emas dan perak itu disaksikan oleh orang yang memutus silaturahim, kata Nabi SAW, maka orang ini pun mengatakan, gara-gara inilah aku memutus silaturahim. Ya gara-gara emas, perak, gara-gara dunia inilah ya aku memutus silaturahim dengan saudaraku. Jadi baru nyadar manusia di saat itu. Ya, ini kesaksikan sekarang banyak orang putus silaturahimnya gara-gara dunia. Ya, gara-gara berebut warisan orang tuanya, sehingga rusak hubungan
ya kakak beradik, dengan pamannya, dengan gara-gara dunia. Nah nanti ketika isi perut bumi dimuntahkan, lempengan-lempengan emas semua, itu orang-orang nggak ada yang peduli. Justru mereka menyesali, gara-gara inilah dulu saya memutus silaturahim dengan saudara saya. Justru manusia menyesali, dan pada saat itu tidak ada penyesalan, tidak ada manfaatnya orang menyesal. Ya, jadi ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, orang bertaubat, orang beriman, orang menyesali dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan, tidak ada manfaatnya. Ya, sudah terlambat. Kemudian kata Nabi SAW, wa yaji'u sariq fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Kemudian ketika lempengan-lempengan emas dan perak itu dilihat oleh orang yang pernah mencuri, dia mengatakan, gara-gara inilah tanganku ini dipotong. Kan kalau dalam hukum Islam, kalau ada yang mencuri dan yang dicuri itu sudah sampai nisab tertentu, maka tangannya dipotong. Nah orang-orang yang tangannya terpotong gara-gara mencuri, ketika melihat lempengan emas dan perak itu, dia mengatakan, ya gara-gara inilah dahulu tanganku ini dipotong. Ya, gara-gara terlalu rakus tamak terhadap dunia ini. Kemudian kata Nabi SAW, fala ya'khuduna minhu syai'a. Jadi ketika bumi mengeluarkan isi perutnya dari emas, perak dan yang lainnya, tidak ada orang yang mau mengambilnya. Ya, tidak ada orang yang peduli sudah. Bahkan mereka menyesali kondisinya dahulu yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, memutus silaturahim, membunuh, mencuri, gara-gara harta benda itu. Nah ini, sehingga kalau berdasarkan hadis ini, maka yang dikeluarkan, yang dimuntahkan oleh bumi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada ayat keempat ini, bukan hanya sekedar orang-orang yang sudah dikuburkan, tapi semua isi perutnya akan dimuntahkan. Jadi wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi itu akan memuntahkan semua yang ada di dalamnya, sehingga bumi itu pun kemudian menjadi kosong isinya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat kelima Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan demikianlah bumi itu pun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah semestinya bumi itu taat kepada Allah. Sebagaimana kita sebutkan langit tadi. Jadi sebagaimana langit itu taat kepada Allah, baik sebelum diciptakan, setelah diciptakan, ataupun ketika bumi itu langit itu akan dihancurkan, begitu pula dengan bumi ini. Ya, sebelum diciptakan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh datang baik dalam kondisi terpaksa ataupun dengan sukarela, dengan penuh ketaatan. Bumi mengatakan, saya akan datang kepadamu ya Allah dengan penuh ketaatan, dengan sukarela, tanpa rasa terpaksa sedikit pun. Setelah bumi diciptakan pun, bumi selalu taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai mihada, tempat yang nyaman bagi manusia. Ya, mihada ada yang membaca dengan mahda. Mahda itu artinya tempat bayi diletakkan, tempat yang nyaman. Ya, di sana bayi diayun, itu mahda. Nah, seperti itulah perumpamaan bumi yang Allah jadikan. Maka kita lihat, kita hidup di bumi tenang, nyaman. Walaupun ada saatnya Allah akan menggoncang bumi ini untuk memberi peringatan kepada kita dalam bentuk gempa dan semacamnya. Tapi pada umumnya Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi ini mihada, tempat yang tenang untuk hidup, tempat kehidupan manusia. Maka bumi taat. Bumi ya hampir jarang-jarang menggoncang untuk memberikan peringatan kepada manusia. Ya, contoh lain dari ketaatan
bumi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyuruh bumi untuk mengeluarkan airnya. Ya, sehingga kemudian betul air terus mengucur dari bumi ini, ditambah lagi dari langit, sehingga seluruh permukaan bumi ini tenggelam. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Di bumi selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah sekian lama bumi banjir, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya samau aqlimi wa ghidal ma." Wahai bumi, sedotlah airmu. Ya, jadi air yang ada di permukaan oleh Allah Azza wa Jalla disuruh bumi untuk menyedotnya. Begitu pula langit disuruh berhenti menurunkan hujannya, maka seketika bumi berhenti banjir. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapalnya Nabi Nuh alaihissalam mendarat. Nah, seperti itu ketaatan dari ya bumi ini yang semestinya kita mencontohi. Ya, begitu pula pada saat bumi ini dihancurkan, itu di hari kiamat, maka bumi selalu nurut, manut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga langit. Jadi wa'adzinat li rabbiha wa huqqat, dan sungguh bumi itu taat kepada Tuhannya dan sudah sepantasnya bagi dia untuk taat kepadanya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tafsir dari ayat 1 sampai 5. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang ke-6 ya pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.